kami Bawaslu menyarankan agar KPU untuk melakukan konsultasi. Kita KPU Kota Pasuruan masih berjalan, tapi per hari ini salah satu anggota KPU, Bu Helmi, Divisi Teknis, ke provinsi untuk melakukan konsultasi itu. Ya, Pak Anas, ini kan kemarin sudah wali kota sudah disahkan ya oleh gubernur. Nah, bagaimana mekanisme dan untuk menjaga ini pengawasan dan sebagainya, katanya kan cuti, keterlibatan aparat PNS dan sebagainya nanti. Gimana, Pak Anas? Halo, iya. Ya, kaitannya dengan ini kan rencananya kan akan ditetapkan calon. Nah, ini kemarin kalau nggak salah saya dengar juga wali kota sudah disahkan sebagai wali kota sudah disahkan oleh gubernur gitu ya, Pak Teno yang juga mencalonkan diri. Nah, soal cuti, soal masa kampanye, keterlibatan PNS dan sebagainya, mekanisme yang diatur di proses pengawasannya kan seperti apa, Pak Anas? Nanti tetap pengawasan seperti semula, bahwa memang keterlibatan ASN nanti tetap menjadi fokus pengawasan kita selama masa kampanye. Termasuk kemarin yang cuti yang diajukan oleh Pak Teno pada saat PLT itu kan untuk memenuhi syarat pada saat pencalonan pendaftaran di KPU kan dituangkan dan sudah tertera di jawabannya Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur, kan sudah menuliskan bahwa nantinya ketika mengajukan cuti semuanya juga harus lepas semuanya. Itu yang saya baca dari surat yang disampaikan oleh Gubernur. Artinya kan baru kemarin. Nah, ini penetapannya tanggal berapa, Pak Anas? Tanggal 26 ya? 24 apa? Penetapan pasangan calon itu tanggal 23. Oh, tanggal 23. Untuk pengundian ya. Untuk pengundiannya nomor urut tanggal 24. Nah, untuk pengajuan cuti dan sebagainya dan yang lain-lain itu harusnya gimana ini dengan kan baru dilantik kemarin? Sudah. Iya. Nah, itu kemudian kami Bawaslu menyarankan agar KPU untuk melakukan konsultasi terkait syarat pencalonan yang kemarin diajukan oleh Pak Teno karena saat itu selaku PLT wali kota ya, dan kemarin baru dilantik wali kota, apakah itu berlaku untuk saat ini sebagai wali kota? Apakah diklaim juga sama antara PLT dan wali kota? Dan itu kami sarankan ke KPU agar melakukan konsultasi ke KPU Jawa Timur. Jadi belum sepenuhnya aturan ini harus diluruskan lagi ya, kaitannya penggunaan PLT cuti sama yang sekarang sebagai status wali kota, begitu ya? Nah, itu apakah dimaknai sama atau beda gitu loh. Maksud kami itu untuk mendorong KPU akan melakukan konsultasi hukum terkait hal itu. Kan baru dilantik sebagai wali kota juga. Beberapa atribut kan secara alat kelengkapan dan sebagainya kan otomatis melekat toh, dan prosesnya juga hari ini sudah nempel begitu. Nah, bagaimana kemudian apa aja yang harus dilepaskan oleh seorang yang sedang menjabat seperti ini, dan prosesnya kan harusnya sudah mulai jalan kan begitu? Kalau suratnya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur pada saat pengajuan, posisinya pada saat pengajuan PLT dan mengajukan cuti itu di masa kampanye itu tertuang jelas bahwa nanti dilarang menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan yang menunjang sebagai PLT, dalam hal ini PLT wali kota, termasuk aset-aset semuanya itu sudah ditegaskan di surat tersebut. Nah, misalnya begini, Pak Anas, misalnya ini ya. Nah, ini kan tanggal penetapan ini kan 23. Kemudian apakah di saat proses penetapan itu sudah harus memiliki cuti yang kemarin atau yang sekarang? Itu ya yang masih belum, yang rancu ya? Nah itu pagi ini kabarnya KPU Kota Pasuruan melakukan konsultasi hukum ke KPU Jatim. Nah, apa hasilnya nanti kita tunggu. Itu Mas Yogi ya. Pak Anas, Mas Yogi, ini maaf lagi fitcon ya. Dilanjut, terima kasih atas informasinya mungkin. Iya. Oke, selamat pagi. Mohon maaf. Iya, Assalamualaikum. Kita sudah dapat kejelasan karena kesepakatan KPU kan akhirnya tidak ada penundaan dan dilanjutkan, berarti kan plong ini ya.
was-was lagi. Di malam keluar. Ya. Ya. Terus cuman ada sesuatu Bu ini yang masih mengganjal kaitannya dengan pengajuan cuti nih. Sepertinya kan baru wali kotanya baru dilantik. Nah, nanti seperti apa? Karena yang diajukan cuti kan wakil ini. Kemudian muncul wali kota. Bagaimana ini KPU? Ya, memang secara aturan, secara regulasi kan kemudian tidak detail seperti itu ya. Artinya ini kan by kasus gitu. Kasus ini kan kemudian tidak tercover di apa namanya di PKPU. Ikhtiar kami akan berkonsultasi ke KPU provinsi gitu ya. Ikhtiar kami akan berkonsultasi ke KPU provinsi. Namun kalau ini saya diminta secara pribadi analisa proses pendaftaran, proses pencalonan itu kan sudah usai gitu. Sudah saya keluarkan per hari ini adalah SK tentang MS itu tadi. Besok baru saya tetapkan. Nah, jadi logikanya orangnya adalah sama. Dulu menjabat PLT, sekarang wali kota. Izinnya juga kepada gubernur. Nah, ya jadi kan tidak berlaku surut itu aturannya. Sementara ini kita KPU Kota Pasun masih berjalan, tapi per hari ini salah satu anggota KPU, Bu Helmi, divisi teknis, ke provinsi untuk melakukan konsultasi itu. Gitu, apakah surat pengajuan itu diganti atau bagaimana begitu? Iya, kan masa perbaikan sudah usai. Kemudian cuti itu kan disampaikan pada masa kampanye sebenarnya. Cuti kampanye itu loh. Nah, masa kampanyenya kan baru besok tanggal 26. Gitu. Jadi pencalonan kemarin hanya mengisi surat pernyataan saja bahwa bersedia cuti begitu. Mengisi surat pernyataan bahwa bersedia cuti. Nah, PKPU-nya kepala daerah yang mencalonkan kembali itu wajib cuti selama masa kampanye. Itu PKPU-nya. Kalau pencalonannya adalah mengisi surat pernyataan bersedia cuti. Nah, itu kan sudah ya, itu Mas Yogi. Jadi kalaupun sekarang misalnya jadi wali kota, sudah jadi wali kota, dia harus wajib cuti. Kemudian cutinya disampaikan kepada KPU selama masa kampanye itu. Namun KPU Kota Pasuruan tetap berikhtiar untuk melakukan konsultasi ke KPU provinsi. Jadi hari ini masih dikonsultasikan ya, apakah pakai yang lama? Iya. Gitu. Tapi pada prinsipnya kan seluruh proses ini kan sudah selesai. Seluruh proses kan pencalonan sudah selesai, izin cuti sudah disampaikan. Masa kampanye baru nanti tanggal 26 gitu kan, belum dimulai. Gitu. Bu, dikasih bocoran bagaimana proses penetapan besok ini? Penetapan itu kita rapat intern pleno menetapkan. Nah, kemudian prosesi tanggal 23 itu bahasanya adalah KPU menyampaikan surat keputusan KPU atas penetapan itu. Jadi Bapak Paslon tidak kita undang. Saya hanya mengundang LO, ya tidak kita undang. Saya hanya mengundang LO, kemudian instansi terkait. Di situ kemudian saya isi dengan koordinasi. Misalnya tentang jadwal, zonasi, kampanye, broadcast, itu deklarasi damai dan lain sebagainya. Jadi hanya menyampaikan surat keputusan kami atas hasil verifikasi administrasi pencalonan yang berakhir tanggal 22 ini. Gitu Mas Yogi. Setelah pasca ditetapkan nanti secara tahapan kemudian mereka akan. Nah, kemudian setelah ditetapkan surat keputusan sudah didapat, besok tanggal 24 kita melakukan pengundian nomor urut. 24-nya langsung. Baru ini paslonnya kita hadirkan untuk melakukan pengundian. Rencananya masih offline atau gimana Bu nanti? Mekanismenya seperti pendaftaran? Tetap, iya. Kita adakan di Horizon insyaallah ya. Kita adakan di Horizon pagi pukul 9. Kita adakan live streaming agar seluruh masyarakat ini bisa melihat langsung melalui HP-nya. Kita tidak membuat layar lebar di luar agar tidak mengundang kerumunan massa. Berapa orang Bu yang dan protokol sesuai dengan PKPU kita mengundang dalam ruangan itu hanya 50 orang. Dua paslon itu hanya 50 orang. 50 orang untuk dua paslon. Minimalis. Nah, kan memang tidak boleh membawa massa.
Iya, tidak boleh membawa massa gitu. Di situ nanti akan ada penandatanganan fakta integritas tentang mematuhi protokol kesehatan. Itu akan kita adakan itu. Baik Bu, terima kasih. Dilanjut saya gitu, suasana konferensi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.